Halo, selamat malam pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutia Parasti bisa membersamai pemirsa semua dalam program Sapa Jateng Lingkar TV. Paskibraka bukan hanya sekedar barisan pengibar bendera pusaka, namun wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan juga jiwa nasionalisme bagi generasi muda. Di balik seleksi yang ketat, tersimpan sinergi dan juga kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan juga dari TNI. Untuk menggali lebih dalam, saya telah bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa bersama saya. Saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, Bapak Kardiantomo. Selamat malam, Bapak. Malam, Mbak. Oke, apa kabar malam ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum buat semua pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Pelatih dari Peltu M. Syaiful Arif. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Kabar baik, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Selanjutnya dari tim kesehatan dari Dr. Dina Kameswari. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Nah, itu tadi pemirsa, kita akan menggali lebih dalam mengenai proses rekrutmen Paskibraka di Kabupaten Kendal di tahun 2026. Saya akan bersama dengan Pak Kardi terlebih dahulu. Bapak, sebetulnya Paskibraka itu apa, Bapak? Dimaknai sebagai apa untuk Kesbangpol? Terima kasih, Mbak. Paskibraka itu untuk sejak di bawah BPIP tahun 2023 sesuai dengan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Paskibraka tidak hanya mengibarkan dan menurunkan bendera saja. Tapi diharapkan program Paskibraka ini selain tadi mengibarkan bendera di saat hari ulang tahun kemerdekaan, diharapkan program Paskibraka juga bisa menciptakan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, disiplin, fisik, mental yang kuat, dan tentunya adalah cinta tanah air. Luar biasa sekali. Jadi Paskibraka itu seringnya masyarakat menyaksikannya hanya saat pengibaran bendera merah putih saja ya, Bapak ya? Betul. Jadi ke depan adalah program ini dilanjutkan setelah pelaksanaan pengibaran bendera juga. Jadi setelah nanti mengibarkan bendera pada saat tanggal 17 Agustus, ada satu tugas lagi, yaitu mengibarkan bendera merah putih di saat hari lahir Pancasila. Setelah itu baru disebut Purna Paskibraka. Selanjutnya ada program-program lanjutan, yaitu Diklat Pancasila. Nah, ini yang diharapkan nanti berkelanjutan. Dengan Diklat Pancasila ini diharapkan anak-anak Paskibraka bisa menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Oke, jadi tugasnya tidak hanya 1 hari 2 hari saja ya, Pak? Betul, Bapak ya. Mbak. Oke, untuk dari Kesbangpol sendiri, Bapak, ini peranannya seperti apa dalam membentuk pemimpin yang akan datang melalui Paskibraka? Kesbangpol atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya adalah sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan program Paskibraka ini. Dari kita mulai sosialisasi, kita mulai pendaftaran, seleksi administrasi maupun seleksi lanjutan yang lainnya, itu kita sebagai koordinator yang utama. Tentunya dibantu oleh tim pelatih TNI Polri, dibantu juga dari tim kesehatan. Oke. Kalau dari prosesnya saat ini yang sudah berjalan seperti apa, Bapak? Proses yang sudah berjalan, kita setelah awal tahun kita ke SMA, SMK sederajat mengadakan sosialisasi, kita buka pendaftaran pada tanggal 9 Februari dan nanti kita tutup di tanggal 9 Maret, itu nanti kita penutupan pendaftaran. Oke. Dan pelaksanaan Paskibraka ini, Mbak, ini kita betul-betul transparan. Oke. Jadi masing-masing siswa
yang memiliki nilai rata-rata baik, yang tubuh ideal, tinggi maupun berat badan, dan kebetulan sekarang menduduki kelas 10. Khusus kelas 10 ya Pak? Kelas 10 betul Mbak, itu bisa mendaftar secara mandiri. Dengan usia di saat tanggal 17 Agustus 2026 minimal 16 tahun, maksimal 18 tahun bisa mendaftar secara mandiri di akun Transparansi Paskibraka. Jadi nanti setelah mendaftar, siswa tersebut akan mendapatkan nomor peserta. Nah, nomor peserta ini yang bikin bukan dari Kesbangpol, tapi langsung dari BP Pusat senasional. Oke, berarti ini aplikasinya memang terpusat ya Bapak? Iya, terpusat. Ya, termasuk penomoran peserta pun dari pusat langsung, Pak. Oke, luar biasa sekali. Ini bagi para siswa-siswi ini Bapak, betul. yang masih berkeinginan, masih berkesempatan, ini yang perlu dipersiapkan apa saja sih Bapak? Sebelum melakukan pendaftaran ini yang perlu dipersiapkan secara administrasi mungkin Pak? Ya, betul. Terima kasih. Ya, tentunya sesuai dengan di persyaratan itu administrasi ada dari surat kesehatan, dari izin orang tua, izin dari pihak sekolahan, itu semua harus dipersiapkan dan itu nanti kita unggah di aplikasi tersebut untuk kita seleksi. Oke. Artinya dari satu sekolah sendiri tidak dibatasi ya Bapak dapat mengirimkan berapa siswa? Betul. Oke. Tidak terbatas sesuai dengan ketentuan tadi, asal memenuhi dari syarat yang ada, semua siswa bisa ikut mendaftar. Laki-laki dan perempuan ya Bapak? Sama. Tidak dibatasi. Kalau kuota sendiri untuk tahun ini ada berapa Bapak? Jadi untuk tahun ini kita nanti untuk pasukan pengibar bendera kita Paskibraka kita akan merekrut sekitar 35 Paskibraka untuk memenuhi pasukan 17845. Nanti kita lengkapi dengan pasukan pengawal TNI Polri, sekaligus filosofi bahwa duplikat bendera pusaka itu harus dijaga karena dulu waktu merebutnya pun juga dengan perjuangan yang luar biasa, darah penghabisan, sehingga filosofinya di saat bendera duplikat pusaka ini keluar harus dijaga, dikawal oleh TNI Polri yang bersenjata. Luar biasa sekali Bapak. Untuk 35 siswa-siswi yang nantinya akan bertugas pada 17 Agustus 2026 nanti, ada pembagian Bapak untuk putra dan juga putri? Ada, nanti untuk putra kita ambil 17 Paskibraka, untuk putri kita ambil kebalik ya, yang 18 Paskibraka putra, yang putri 17 Paskibraka. Oke, selisih satu, tapi tetap mendapatkan porsi yang sama ya Bapak ya? Iya, betul. Oke, Pak, untuk proses rekrutmen selanjutnya seperti apa setelah mengisi di aplikasi yang terpusat dengan pusat itu tadi seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Untuk seleksi selanjutnya setelah mendaftar, nanti kita tutup di tanggal 9 Maret, nanti kita di tanggal 10, 11, 12 selama 3 hari kita seleksi administrasi. Nanti setelah lolos seleksi administrasi, nanti tahapan berikutnya adalah seleksi tes wawasan kebangsaan. Di sini, di tes wawasan kebangsaan ini, nanti kita ada sistem gugur. Itu nanti tertulis ya Bapak, itu seperti apa? Pakainya CAT. Oh, CAT. Ada passing grade-nya. Oke, langsung keluar ya Pak nilainya? Iya, terendah 70. Jadi nanti siswa-siswi yang ikuti seleksi di tes wawasan kebangsaan saatnya nilainya 70, berarti bisa lanjut untuk seleksi berikutnya. Yang nilainya di bawah 70 berarti gugur. Oke. Setelah tes wawasan kebangsaan, kita lanjutkan lagi dengan namanya tes intelijensia umum. Nah, ini juga CAT juga, nanti keluar nilai, tapi tidak gugur Mbak. Tapi nilai itu nanti kita buat akumulasi dengan seleksi berikutnya. Setelah tes intelijensia umum, kita ada tes kesehatan bersama Bu Dr. Dina tentunya. Nanti kita tes kesehatan, nanti juga di situ ada nilai, dan juga nanti setelah itu
tes parade bersama dengan dibantu TNI Polri, ada teman-teman DPPI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, yang tentunya kakak-kakak senior yang sudah mengikuti kemarin itu juga nanti membantu di pelaksanaan tes parade. Setelah parade nanti kita adakan tes lagi kesamaptaan. Di kesamaptaan itu nanti kita ada tes lari, sit up, back up, shuttle run. Itu juga nanti muncul nilai, ada angka. Di situ nanti langsung kita upload, nanti terakumulasi dengan nilai sebelumnya. Setelah tes tadi kesamaptaan, kita lanjutkan dengan tes PBB. Nah, ini juga peran dari Bapak TNI Polri maupun teman-teman DPPI. Nanti juga kita nilai juga dan kita akumulasikan dengan nilai-nilai sebelumnya. Yang terakhir adalah tes kepribadian dan wawancara. Di sini masing-masing peserta bisa menampilkan kemampuan bakatnya, ada yang bela diri, kesenian, mungkin baca puisi, dan di sini nanti kita jadwal wawancara, kita juga menelusuri ini jejak digital medsosnya. Oke. Sejauh ini penting sekali ya Pak ya? Betul. Jadi calon pemimpin bangsa harus juga bagus juga jejak digitalnya. Jangan sampai pernah ikut balap liar, ikut kreak dan sebagainya, Mbak. Ini di sini nanti juga muncul nilai, kita akumulasi dan saatnya nanti tanggal 16 April kita sudah mengetahui ranking 1 putra siapa, ranking 1 putri siapa. Nanti sama-sama kita utus untuk ikut seleksi di provinsi menuju menjadi tingkat nasional. Oke, panjang sekali ya Bapak prosesnya. Betul. Tidak hanya fisik yang kuat dan juga tubuh yang tinggi, tapi kecerdasan juga harus menjadi nomor satu, mumpuni, dan juga dicek juga sosial medianya ya Bapak ya? Iya, betul. Oke, tadi disinggung mengenai kesehatan. Kita akan ke Dokter Dina dulu. Dokter, seberapa penting sebetulnya pemeriksaan kesehatan bagi para calon paskibraka dan juga yang nanti akan menyandang sebagai paskibraka? Seperti apa itu dokter? Pemeriksaan kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting dan mendasar. Kalau menurut saya itu fondasi untuk agar kita bisa mendapatkan anggota paskibra yang mempunyai kondisi jasmani dan rohani yang sehat, bugar, dan dia tidak mempunyai kondisi-kondisi yang sekiranya nanti bisa membahayakan dirinya sendiri pada saat latihan intensif. Karena latihannya kan Pak Saiful memang luar biasa, full, membutuhkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Sehingga kondisi fisik dan kesehatan yang baik itu akan mampu untuk mencegah anggota paskibra cedera, kemudian agar dia bisa mendapatkan performa yang maksimal, serta juga demi keselamatan tim secara keseluruhan. Karena kalau ada satu yang tidak sehat atau kondisinya tidak baik, maka tim secara keseluruhan itu nanti akan menjadi terganggu. Gitu Mbak. Luar biasa sekali. Dokter, ini mengenai proses rekrutmen. Ini kan dari awal sudah ada pemeriksaan kesehatan. Mungkin yang ditekankan dan juga diperiksa bagi calon anggota paskibraka ini apa saja sih? Untuk seleksi kesehatan itu secara garis besar ada 3 tahap. Yang pertama itu kita sebut tahap anamnesa, yaitu tanya jawab. Di situ kita berusaha menggali informasi untuk anggota Capaskibra, riwayat penyakit apa yang pernah dia miliki, seperti riwayat penyakit jantung, saluran pernafasan, kemudian saluran cerna, saluran kencing, apakah dia ada riwayat epilepsi, kemudian apakah dia mudah pingsan, sering nyeri kepala, yang tidak jauh lebih penting juga pernah cedera tulang, itu kan juga harus kita telusuri kondisinya. Kemudian riwayat alergi, kemudian konsumsi obat-obatan yang dia konsumsi. Jadi kita gali semua itu. Kondisi riwayat penyakit yang dia derita juga sangat menentukan terhadap nanti performa dia pada saat mulai latihan fisik. Setelah itu
ini bukan sistem gugur ya Mbak, jadi itu nanti kita akumulasi ya betul, berkelanjutan. akumulasi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Di situ nanti ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian vital sign atau tanda-tanda vital seperti tensi, suhu, frekuensi nafas, nadi. Kemudian nanti ada pemeriksaan penunjang seperti tes ketajaman mata atau istilahnya visus nggih, kemudian tes buta warna dan ada tes urin gitu. Jadi nanti hasil itu nanti akan kita screening mana yang paling baik kondisi kesehatannya gitu. Ada standar tertentu, dokter. Ini kan tadi disampaikan bahwasanya yang paling baik kondisinya. Mungkin ada standar tertentu atau kalau di istilah sekolah itu ada KKM-nya. Oh ya. Kita mulai dari pemeriksaan riwayat penyakit terdahulu ya Mbak ya. Jadi anggota Paskibra yang mempunyai riwayat penyakit jantung itu sangat rentan, berbahaya. Kemudian tadi kenapa ditanyakan ada penyakit saluran pernafasan, asma juga mungkin kan sangat menghambat, iya kelelahan. Kemudian cedera pada tulang itu juga sangat mengganggu mungkin untuk performa ketika baris berbaris karena full sepanjang hari selama masa pemusatan itu kan menggunakan fisik ya Mbak. Kemudian riwayat tadi epilepsi, kemudian sering nyeri kepala juga biasanya terscreening, artinya tidak lolos. Yang tadi pemeriksaan penunjang juga bagi yang tekanan darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah juga tidak kita loloskan. Tes ketajaman mata itu artinya kondisi lensa mata orang yang normal yang butuh kacamata dengan ketebalan tertentu itu juga menjadi klasifikasi. Biasanya yang bisa kita loloskan adalah orang yang dengan mata yang normal dan dengan istilahnya yang visusnya maksimal 6/12. Kemudian buta warna, juga buta warna yang buta warna total dan parsial itu juga tidak lolos. Jadi yang kita loloskan yang normal. Karena kondisi-kondisi itu juga berpotensi untuk mengganggu jalannya tugas-tugas nanti Paskibra. Kemudian untuk tes urin khusus biasanya nggih Pak Kardi untuk betul. putri. Yang putri. Jangan sampai ternyata kita meloloskan remaja putri yang hamil, mohon maaf karena memang fenomena sekarang kan banyak sekali yang dengan pergaulan yang luar biasa. Itu juga tadi Pak Kardi bilang calon pemimpin bangsa harus benar-benar yang baik. Jadi untuk pergaulan terutama yang putri kita tes kehamilan juga. Jadi secara garis besar seperti itu Mbak. Nanti dilihat dari hasil keseluruhan kita ranking juga dari mulai yang paling sehat sampai yang paling buruk kondisi kesehatannya. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk tes urin sendiri memang diberlakukan mulai kapan ya Dok? Kalau tes urin sejak di 23 ya? Sejak 2023 Paskibraka yang dulunya di bawah Kementerian Olahraga berpindah ke BPIP itu sudah langsung menggunakan untuk tes urin ini. Menjamin ya Bu ya, supaya ketika latihan yang pemakan forsir yang lebih tidak membebani dan juga itu tadi digarisbawahi bahwasanya pemimpin bangsa harus dicari dan juga digali dan dibina dari yang terbaik. Oke, setelahnya kita akan membahas tadi kan disinggung bahwasanya terdapat tidak diperbolehkan dari calon paskibraka buta warna. Nah, itu nanti pemirsa akan kita gali setelah segmen berikut ini. Kita jeda terlebih dahulu, tetap saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV, kita akan kembali menggali mengenai proses rekrutmen Paskibraka di Kabupaten Kendal di tahun 2026 ini. Tadi disampaikan oleh Dr. Dina bahwasanya bagi Paskibraka yang memiliki buta warna itu tidak diperbolehkan. Itu alasannya seperti apa sih, Dok? Iya, sama dengan pemeriksaan urin tadi sejak tahun 2023 itu ada aturan tambahan dalam screening kesehatan, salah satunya tes buta warna. Kenapa sih tes buta warna itu dibutuhkan ya Mbak? Karena anggota Paskibra itu dalam bertugas itu sangat erat hubungannya dengan visual dan dengan isyarat atau tanda dari pelatih. Rasanya sangat beresiko apabila seorang anggota Paskibra itu menderita buta warna, baik buta warna total maupun parsial, seperti misalnya nanti dia akan kesulitan dalam mengenali warna bendera. Jadi itu kan akan menjadi sesuatu yang fatal ketika dalam pengelolaan bendera itu dia kesulitan menentukan warnanya. Kemudian ada isyarat dan tanda-tanda mungkin dari pelatih, yang membutuhkan warna-warna tertentu, kemudian ada penandaan-penandaan di lapangan, kemudian ada hal-hal lain yang berhubungan dengan warna itu nanti akan sangat beresiko anggota Paskibra tidak bisa mengenali. Jadi itulah mungkin yang menjadi alasan dari BPIP kenapa buta warna sekarang menjadi salah satu yang dipersyaratkan dalam screening kesehatan. Begitu. Kalau untuk caranya mengetes buta warna dan juga tadi ada batasan terkait kondisi mata minus mungkin dokter. Mungkin seperti apa? Kalau buta warna dengan yang minus tadi berbeda ya Mbak. Kalau yang buta warna itu kan untuk menentukan apakah seorang anggota Paskibra itu bisa mengenali semua warna atau dia hanya bisa mengenali sebagian warna atau tidak bisa sama sekali. Ada metode yang kami gunakan itu menggunakan buku isi hara tes gitu ya, semacam buku yang isinya itu berupa titik-titik warna. Di dalamnya itu ada warna yang sama yang menggambarkan suatu angka atau huruf. Di situ nanti kita tes di antara warna-warna yang banyak itu ada warna yang sama yang membentuk huruf atau angka. Nah itu peserta bisa membaca apa tidak. Dari situ dari beberapa lembar yang ada di dalam isi hara itu nanti kita nilai berapa kesalahan yang dia lakukan atau semuanya tidak bisa atau justru bisa semuanya. Itu namanya isi hara tes. Untuk hasilnya jadi untuk buta warna itu ada dua jenis. Yang pertama buta warna total tadi. Jadi dia tidak bisa mengenali warna apapun, biasanya hanya abu-abu
atau putih saja. Kemudian buta warna parsial. Yang paling sering adalah dia tidak bisa mengenali warna merah, kuning, biru, dan hijau. Nah, itu kan warna-warna yang sangat sering kita gunakan sebagai penanda di lapangan untuk segala sesuatu. Termasuk bendera kita pun warnanya merah. Itu kan sangat fatal apabila ternyata anggota Paskibra tidak bisa mengenali warna merah. Nah, itu tujuannya, Mbak. Jadi metode pemeriksaan buta warna seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau dari segi buta warna sendiri, Dok, apakah bisa disembuhkan dan mungkin caranya seperti apa? Buta warna itu bersifat genetik atau sejak lahir dia tidak bisa disembuhkan, dia tidak bisa diobati. Jadi ya kalau memang sudah buta warna, memang sampai dia nanti meninggal pun tidak akan bisa dikoreksi dengan apa-apa. Hanya ada sekarang kacamata yang untuk mengkoreksi, tapi kembali lagi anggota Paskibra juga tidak boleh menggunakan kacamata. Oke, berarti saya juga belum bisa manusianya dan menggunakan kacamata. Oke, kita akan ke pelatih dulu pemirsa ini, Bapak Peltu M. Syaiful Arif. Seberapa pentingkah aspek kesehatan ini bagi calon anggota Paskibraka ketika proses latihan, Pak? Untuk kesehatan kalau menurut kami sangat-sangat penting. Karena apa? Karena pelatihan Paskibra itu kan membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Kalau dari segi kesehatan saja dia masih diragukan, saya yakin pada saat pelatihan pasti anak itu akan banyak kendala. Kalau sejauh ini sudah melatih puluhan Paskibraka dan bahkan ratusan, yang ditemui di lapangan seperti apa ketika misalkan terdapat dari calon anggota Paskibraka ini mengalami kendala terkait kondisi kesehatan? Biasanya yang kami alami ya Mbak ya, untuk pelatihan itu kalau kondisi kesehatannya tidak bagus, biasanya ya pusing, kunang-kunang, pingsan, dan sebagainya. Bahkan pernah ada sampai dibawa ke rumah sakit, dirawat inap. Seperti itu, Mbak. Berarti memang harus dipastikan betul-betul sehat dari awal. Harus betul-betul sehat dari awal. Oke, baik Bapak. Terkait tidak hanya aspek kesehatan ya Bapak, tapi untuk postur sendiri dari Paskibraka kan saya ketika melihat di tayangan-tayangan dari Paskibraka itu berposisi tegak. Mungkin dari sudut pandang dari tentara sendiri, postur yang strategis dan juga yang ditentukan sesuai kriteria itu postur yang seperti apa? Idealnya seperti apa? Untuk postur sendiri kan sudah ada aturannya ya Mbak ya. Khususnya untuk yang putra. Yang putra itu minimal 170, maksimal 180. Terus untuk yang putri minimal 165, maksimal 175. Karena nanti kalau terlalu tinggi biasanya kan sangat kelihatan Mbak. Betul. Jadi memang ditentukan aturan seperti itu. Termasuk mungkin untuk kegiatan pelatihan itu sendiri kan ya, biar istilahnya pada saat mungkin jalan atau langkah tegap itu biar kelihatan rapi dan serasi. Oke. Untuk postur idealnya sendiri seperti apa? Ketinggian tadi seperti itu. Mungkin terkait kondisi kaki dan juga tangan harus seperti apa Pak? Untuk kondisi kaki yang jelas, contoh ya Mbak ya, kalau kakinya mungkin nah, otomatis kan untuk jalan langkah tegap kan kurang bagus. Termasuk kakinya O khususnya yang lebih dari aturan 3 jari atau 5 cm. Contohnya seperti itu. Termasuk tangan juga kalau bengkok, itu kalau untuk langkah tegap juga kelihatan kurang bagus. Dan beda dengan yang lainnya, tangannya juga harus lurus. Termasuk untuk postur tubuh itu sendiri, mungkin badannya biasanya kan nyun sewu ya, ada yang agak miring dan sebagainya ya. Posturnya memang harus tegap. Nah, seperti itu Mbak. Oke, mungkin bagi para peserta yang nantinya bercita-cita menjadi Paskibraka berarti memang harus dipersiapkan sejak dini ya Bapak ya? Siap, betul, harus dipersiapkan. Berarti tadi disampaikan bahwasanya ketika kelas 10 rekrutmen jadi harus mulai belajar untuk postur tubuh yang lebih baik
Sejak SMP ya Bapak? Siap, Oke. betul. Kalau dari proses pelatihan sendiri seperti apa Bapak? Dari TNI dan juga Polri sendiri sinerginya seperti apa? Iya. Kalau kami biasanya melatih itu ada tahapannya Mbak. Oke. Namanya tahapan bertingkat dan berlanjut. Nah, untuk pelatihan Paskibra itu kan kurang lebih hampir 1 bulan Mbak ya. Nah, untuk minggu pertama itu biasanya kita 70% itu di fisik. 30% di pelatihan. Kenapa? Kalau menurut kami, jadi anak-anak yang baru masuk ikut seleksi Paskibra itu kita riset. Jadi biar dia itu fokus sama pelatihan Paskibraka. Karena untuk kegiatan Paskibraka itu kan memang kalau menurut kami ya berat. Karena latihannya dari pagi, siang istirahat sampai dilanjut sampai sore. Kalau memang anak-anak itu kurang sehat atau memang fisiknya tidak menunjang ya biasanya ya pusing, kunang-kunang dan sebagainya. Untuk fisik berapa lama Bapak latihannya? Ya kalau fisik ya selama latihan itu setiap pagi fisik. Nanti untuk minggu kedua, terus minggu ketiga itu fisiknya agak berkurang Mbak. Jadi kita fokus kepada materi. Nah, katakanlah kalau minggu kedua, minggu ketiga itu ya 50% lah. 50% itu fisik, 50% itu pelatihan. Terus nanti untuk minggu terakhir bisa dikatakan full 100% itu untuk pelatihan pada saat pengibaran dan penurunan bendera. Berarti untuk pelatihannya fisik dan juga praktik PBB atau seperti apa? Betul. Fisik dan pelatihan PBB termasuk manuver-manuver untuk pengibaran dan penurunan bendera. Oke. Kalau acuan yang digunakan sendiri dalam proses pelatihan PBB ini seperti apa Bapak? Acuannya ya kita karena kita dari TNI ya Mbak ya, kita mengacu kepada Peraturan Panglima TNI tahun 2018 nomor 56. Itu selalu menggunakan acuan Siap, tersebut. selalu menggunakan acuan itu. Oke. Untuk ini kan setiap tahun menghadapi generasi yang berbeda-beda. Strategi yang digunakan dari pelatih sendiri seperti apa? Menangani generasi Z yang memiliki karakter sendiri, kemudian generasi selanjutnya seperti apa Bapak? Kalau kami menangani anak-anak itu ya biasanya kita pakai ya bisa dikatakan sistem semi militer Mbak. Nah, biasanya kan anak-anak itu memang kalau sama kita itu bukan takut ya tapi segan. Nah, jadi apa yang kami perintahkan, apa yang kami ucapkan itu insya Allah dia mengikuti Mbak. Seperti itu Mbak. Kedisiplinan dan juga militer diterapkan Siap. dalam pelatihan Paskibraka di Kabupaten Kendal. Dalam proses pelatihan ini Bapak, ada berapa pelatih yang diterjunkan? Yang diterjunkan ada 4 pelatih. Dari kami TNI 2 orang, dari Polri 2 orang. Terus dibantu sama teman-teman Purna Paskibra Indonesia. Oke, ada berapa teman-teman Purna Paskibraka? Kalau setiap harinya biasanya 2 orang, bergantian nanti selama pelatihan itu. Kalau yang ditekankan dari setiap pelatihan itu seperti apa Bapak? Yang ditekankan ya, yang pertama harus disiplin. Dalam arti disiplin itu termasuk berangkat itu harus tepat waktu. Karena setiap pagi itu kan ada apel Mbak. Nah, setelah apel jam 7.00 apel. Setelah itu dilanjutkan pembinaan fisik. Setelah pembinaan fisik istirahat sebentar dilanjutkan pelatihan. Dan seterusnya setiap hari. Makanya yang perlu kita tekankan adalah jaga kesehatan. Nah, seperti itu. Kalau dari seluruh proses pelatihan ini Bapak, untuk menentukan calon pengibar bendera yang membawa bendera, ini kan jadi yang disorot para peserta upacara dan seluruh mata tertuju padanya ya Bapak ya. Itu seperti apa dari para pelatih ini? Ya, kita mengamati dari awal. Yang jelas yang pertama fisik. Fisiknya harus menunjang dulu. Mungkin yang tingginya juga mumpuni, termasuk fishnya, termasuk gerakannya, termasuk suaranya.
Karena kalau kami boleh bilang kelompok 8 itu adalah artisnya Paskibraka. Nah, seperti itu. Iya, betul. Itu kan perlu ketelitian yang jeli ya Bapak ya. Siap. Itu apakah berdasarkan pelatihan sejak awal dan juga sampai akhir ya Bapak ya? Siap. Itu berarti diumumkannya menjelang prosesi pengibaran atau seperti apa Bapak? Biasanya kita amati dari awal, kurang 2 minggu biasanya kita melaksanakan seleksi kelompok per kelompok. Nah, contoh Mbak ya, oh ini suaranya bagus, oh ini gerakannya juga bagus, oh ini tingginya juga bagus, berarti mungkin komandan Paskibra. Nah, oh ini gerakannya juga bagus, oh ini ya mungkin visnya cantik, biasanya di pembawa baki. Nah, oh ini visnya juga bagus, gerakannya juga bagus, berarti cocoknya di kelompok pengibar bendera, seperti itu Mbak. Oke, diamati sejak Siap. 2 minggu. Siap. Oke, kita akan ke Pak Kardi dulu ini Pak. Pak melihat ini kan prosesnya yang cukup panjang, pemeriksaan kesehatan juga sangat ketat dan juga proses pelatihan yang cukup berat. Nah, ini tapi hal ini menjadi impian para generasi muda, para siswa-siswi ini Bapak. Dalam nanti menyeleksi 35 orang. Saat ini sudah ada berapa pendaftar Bapak? Sekarang sudah ada yang membuat akun sekitar 200, Ya. tapi sudah submit, sudah melengkapi berkas-berkas ada sekitar 100. Oke, memastikan 35 orang ini memang betul-betul orang pilihan itu seperti apa Bapak? Nah, kita dalam menyeleksi itu kan tadi sudah saya sampaikan, dari yang mendaftar kita seleksi administrasi ada berapa, kita di tes TWK tadi kan ada passing grade. Iya. Jadi yang tes akan kebangsaan ini betul-betul minimal 7, jadi nanti ada yang gugur. Nanti masuki tes TIU tidak ada yang gugur, semuanya diakumulasi. Di kesehatan ada yang gugur lagi, ada yang kakinya O, matanya min, buta warna, bahkan sekarang ada gigi ya Bu, untuk Paskibra sekarang gigi juga di ini dia. Iya, ini mulai dari tahun 2023 ya, yang di IKN itu ya Bu ya, itu harus ada konsen gigi juga, lengkap juga itu. Nah, terus nanti di situ juga ada yang gugur lagi. Nanti di saat ini lari sesuai dengan ketentuan TNI Polri, kalau lari itu selama 12 menit berapa putaran itu kan akan terseleksi sendiri, nanti akan muncul nilai, kita akumulasi, nanti sistem ini dari BPIP langsung akan yang meranking 1 sampai terakhir pendaftar itu nanti yang meranking itu, kita cuma nanti ngikuti saja. Kalau kita tadi Paskibraka putra kita ngambil 18, berarti yang kita terima ranking 1 sampai 18. Kalau kita yang putri ngambilnya 17, berarti nanti kita ranking 1 sampai 17 yang kita ambil. Jadi kita tinggal melihat perankingan dari BPIP. Terus nanti yang tertinggi ranking 1 putra, ranking 1 putri kita kirim ke provinsi ikut seleksi. Seandainya dua-duanya diterima, kan gitu, berarti nanti yang di ranking 19 putra naik menjadi 18, yang di ranking 18 putri naik menjadi 17. Tapi kalau yang kita kirim dua-duanya ke provinsi kok tidak lolos, dikembalikan ke daerah, berarti ya tetap itu yang menjadi Paskibraka tingkat Kabupaten Kendal. Itu nanti prosesnya berarti bisa dipantau oleh para peserta ya Bapak ya? Bisa, karena masing-masing peserta bisa melihat akunnya masing-masing gitu. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali? Tidak, nanti insya Allah mulai dari tahun 2023 ini dengan aplikasi Transparansi Paskibraka ini untuk merekrut Paskibraka yang nantinya akan menjadi calon pemimpin bangsa ini kita betul-betul objektif. Bapak, ini bagi para siswa-siswi di Kabupaten Kendal yang sekiranya masih ragu ini Bapak untuk mendaftar Paskibraka, manfaat yang didapatkan dari menjadi Paskibraka sendiri seperti apa Pak? Bahkan nanti bisa mewakili atau menjadi Paskibraka di Provinsi Jawa Tengah, seperti apa Pak? Terima kasih Mbak. Tentunya dengan ikut Paskibraka ini
ini anak-anak akan betul-betul punya karakter Pancasila, yang cinta tanah air, wawasan kebangsaan yang tinggi, dan akan mempunyai kedisiplinan. Dan nanti juga akan meningkatkan fisik dan mental yang kuat juga. Gitu. Jadi juga terbuka nanti untuk menuju ke provinsi maupun ke paskibraka tingkat nasional ini. Dan ini persyaratannya hampir serupa seperti pendaftar TNI dan juga Polri ya Bapak? Betul. Tinggi badannya juga sama, idealnya juga sama, berat badan juga semuanya dipertimbangkan semua, Mbak. Kalau dari Kesbako sendiri Bapak, kerjasama yang dijalin dengan lintas sektornya seperti apa dalam rangka menyeleksi secara ketat dan juga membina para paskibraka ini? Nah, jadi gini, kita dalam lintas sektoral kita akan berhubungan dengan anak-anak SMA, tentunya kita dengan Distrik Cabang 13 Provinsi Jawa Tengah yang ada di kami dari hal yang awal kita sosialisasi, kita agar tentang pendaftaran, pelaksanaan, seleksi maupun pelatihan kita sampaikan. Yang kedua, kita juga sama Disdikbud Kendal yang membawa SMP agar anak-anak SMP mulai diadakan semacam ekstrakurikuler untuk paskibraka, sehingga yang disampaikan oleh tadi pada Pak Pelatih tadi di SMP sudah kita persiapkan sehingga nanti saat dia memasuki kelas 10 atau SMA kelas 1 sudah memiliki kesiapan untuk menjadi paskibraka itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Itu tadi kesiapan yang perlu disiapkan sejak dini, yakni di tingkat SMP untuk nantinya pada saat kelas 10 sekolah menengah atas dapat mendaftarkan diri menjadi calon paskibraka di Kabupaten Kendal. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, masih bersama Mutia di Sapa Jateng Lingkar TV. Nah pemirsa, itu tadi ada beragam proses dan juga tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh calon paskibraka di Kabupaten Kendal. Dan saat ini pemirsa, kita akan tergabung dengan Dr. Dina mengenai tips bagaimana para calon paskibraka ini dapat lolos seleksi kesehatan yang merupakan salah satu tahapan seleksi. Itu seperti apa, dokter? Terima kasih Mbak. Memang untuk menghadapi seleksi calon anggota Paskibra memang harus melakukan persiapan setidaknya 2 minggu sebelum seleksi sudah harus mulai melakukan persiapan. Standar aja sebenarnya mulai dari
konsumsi makanan yang bergizi, seimbang, kemudian istirahat yang cukup. Untuk idealnya jam istirahat itu untuk usia di bawah 20 itu sekitar 7 sampai 9 jam per hari, termasuk H-1 sebelum seleksi juga tidak begadang, itu ya Mbak. Karena biasanya anak-anak sekarang kan banyak yang main game, ngopi ya, jadi tidak ngopi, kemudian tidak mengkonsumsi kopi tadi, junk food, energy drink, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas dan berminyak. Kemudian bagi calon anggota Paskibra yang mempunyai suatu penyakit tertentu, diharapkan bisa segera berkonsultasi dengan dokternya masing-masing untuk bagaimana agar penyakit yang dia derita itu kondisinya menjadi lebih baik, sehingga pada saat seleksi nanti tidak mengganggu. Termasuk obat-obatan yang rutin dikonsumsi juga dikonsultasikan ke dokter, kalau bisa menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter, itu untuk yang standar. Kemudian yang untuk fisik mungkin bisa mulai melakukan latihan fisik sederhana yang ringan, kemudian justru tidak disarankan melakukan olahraga yang berat karena resiko cedera. Tahun kemarin kita temui menjelang pemusatan malah ada yang keseleo gara-gara main badminton atau basket, itu saya lupa. Sehingga pentingnya menjaga hal itu. Olahraga itu hanya semata-mata untuk menjaga kebugaran, tapi jangan sampai beresiko terjadi yang namanya cedera. Kemudian perbaikan postur. Mungkin ada ya anak-anak sekarang yang terlalu kurus, tinggi badannya mungkin memenuhi syarat, tapi badannya mungkin terlalu kurus atau bahkan overweight atau kelebihan. Nah, itu mungkin beberapa minggu sebelum seleksi sudah mulai diatur pola makannya sehingga akan mencapai berat badan yang ideal. Mungkin secara garis besar itu Mbak yang perlu disiapkan oleh adik-adik kita. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk nanti kiat-kiat supaya tetap bugar dan juga prima menghadapi latihan yang luar biasa ini dari para pelatih seperti apa, Dok? Iya, memang selama latihan saya yang mendampingi dari pinggir lapangan gitu ya Mbak, melihatnya Pak Saiful luar biasa nih ngelatihnya. Memang diperlukan kondisi fisik yang bugar ya. Jadi seperti tadi mungkin ada latihan kardio ringan, bisa latihan kekuatan-kekuatan otot tapi sifatnya ringan ya, seperti sit up, push up, plank, karena memang itu yang biasanya juga diterapkan pada saat latihan ya Pak Saiful. Kemudian latihan sikap sempurna juga mungkin diperlukan. Ini yang hal-hal seperti ini mungkin bisa lebih detail nanti di Pak Saiful. Untuk dari konsumsi makanan juga yang seimbang, artinya anak-anak sekarang kan konsumsi sayur dan buah juga malas biasanya ya. Jadi yang berarti anak-anak harus mulai melatih diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang, mulai dari karbohidratnya, proteinnya, tapi juga harus ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan sumber daya tahan tubuh. Kemudian juga multivitamin bila diperlukan, asupan air mungkin bukan air putih yang terbaik ya. Jadi kadang-kadang banyak minum anak-anak tapi yang diminum yang manis ya atau bersoda. Nah, itu bersoda juga kalau bisa jangan, intake cairan berupa air putih yang paling baik. Kemudian tadi tetap dengan istirahat yang cukup, itu Mbak ya. Effort boleh tapi tetap harus tahu istirahat ya. Jangan sampai cedera malahan. Betul, ya. Kita harus menjaga sampai nanti hari H. Ya. Oke, kita akan ke dari Pak pelatih dulu ini. Pak, ini tadi kan disampaikan ada banyak tips disampaikan dari Dokter Dina. Kalau dari tips dari pelatih sendiri untuk menghadapi para pelatih yang memberikan latihan fisik dan juga mental yang jor-joran seperti apa ini? Kalau dari kami untuk senior-senior yang sudah purna itu biasanya kan sebagai kader ya Mbak ya. Kader biasanya sebelum pelaksanaan seleksi itu di sekolah-sekolah diadakan pelatihan. Namanya pelatihan
paskibra, Mbak. Kalau kita kan paskibraka ya. Tapi kalau di sekolah itu namanya paskibra. Biasanya ya yang pertama dilatih fisik. Yang kedua dilatih PBB-nya, Mbak. Jadi nanti pada saat seleksi itu rata-rata fisiknya juga sudah lumayan, PBB-nya juga sudah lumayan. Termasuk kami sebagai pelatih itu tugasnya agak ringan. Jadi paling kami dari sekian sekolah itu kita menyamakan gerakannya, menyamakan formasinya dan sebagainya, Mbak. Biar sama dari sekian sekian puluh sekolah itu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Tadi kan disebut bahwasanya ada peran dari para purna paskibraka. Iya. Kalau dari pembinaan yang dilakukan dari pelatih sendiri, baik untuk calon dan juga nanti purna seperti apa? Untuk menjaga kedisiplinan dan juga cinta tanah air sendiri seperti apa dari pelatih? Kalau dari kami biasanya menyampaikan istilahnya, walaupun nanti setelah purna tetap disiplin, jiwa korsa, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan itu tetap tertanam, Mbak, tertanam. Apalagi yang mau masuk itu ya wajib kita tekankan seperti itu. Memang kita dituntut disiplin dan jiwa korsa, Mbak. Jangan sampai nanti pada saat pelatihan itu egonya masing-masing. Nah, jadi ibaratnya kalau kita boleh bilang satu sakit semua ikut merasakan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kita ke Pak Kardi dulu. Pak, tadi mengenai purna paskibraka. Nanti dari calon paskibraka yang kemudian nanti akan dilantik menjadi paskibraka, kemudian nanti juga menjadi purna. Kalau tugas dari para purna paskibraka sendiri sejauh apa, Pak? Terima kasih, Mbak. Calon paskibraka setelah latihan nanti tanggal 15 Agustus kan dikukuhkan menjadi paskibraka. Di tanggal 17 Agustus nanti bertugas mengibarkan bendera pusaka. Itu belum purna. Nanti tunggu lagi tahun depan 1 Juni di lahir Pancasila bertugas lagi menjadi pengibar bendera, baru menjadi purna paskibra. Untuk program sekarang sesuai dengan peraturan PPIP nomor 3 tahun 2022, setelah purna itu diharapkan adik-adik purna paskibraka ini bisa mengikuti diklat Pancasila, sehingga nanti menyandang menjadi PDP, purna paskibraka duta Pancasila. Nanti masuk ke wadah namanya DPPI, duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Nah, disinilah nanti peran dari masing-masing purna paskibraka ini untuk menjadi benteng utama dalam membumikan Pancasila, melaksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sehingga nantinya mereka di kehidupan nyata, di teman-teman, keluarga, lingkungannya bisa memberi contoh, sehingga nanti anak-anak purna paskibraka ini tentunya akan bermanfaat kepada sesama, kepada masyarakat maupun kepada bangsa dalam rangka menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI. Nah, itu. Oke, luar biasa sekali. Mulia sekali Bapak tugasnya. Betul, artinya tidak berhenti di purna saja. Betul. Oke. Kalau dari segi tips sendiri Bapak dari Kesbangpol sendiri kepada para calon paskibraka dan nantinya tips juga bagi calon atau nanti purna yang menjadi purna nanti seperti apa dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga diri pribadinya sendiri seperti apa? Ya, untuk calon, untuk menuju calon, persiapkan sejak dini mental fisik yang kuat, karena proses seleksi pun tidak mudah dan tidak sebentar, akan lama, tahap-tahapannya juga panjang, sehingga nanti betul-betul bisa mengikuti semua seleksi itu. Dan untuk adik-adik yang mempunyai cita-cita menjadi paskibraka, menjadi anggota paskibraka, sejak dini tolong dimanage yang bagus tentang penggunaan Android. Karena saat ini ya Bu Dokter,
banyak sekali anak-anak kelas 10 atau kelas 1 SMA itu yang mens. Iya, menggunakan kacamata. Kacamata luar biasa sekarang. Banyak yang gugur di situ. Karena kebanyakan sudah usia segitu sudah min ini, matanya sudah min. Jadi tolong dari SMP maupun SD sudah mulai di-manage, jangan terlalu banyak menggunakan Android sehingga nanti mengganggu itu. Untuk tip adik-adik yang sudah purna, ikuti program-program dari BPIP, Kesbangpol terkait dengan dekat Pancasila yang nantinya akan dilantik menjadi PDP tadi atau Purna Duta Pancasila, Purna Paskibraka Duta Pancasila, dan kemudian silahkan nanti adik-adik di wadah DPP itu membuat program-program yang untuk melestarikan nilai Pancasila, meningkatkan cinta tanah air, bisa meningkatkan rasa kebangsaan. Nanti program-program itu nanti kita sinergikan dengan Kesbangpol. Nanti kita fasilitasi, kita ajukan anggaran pemerintah untuk kegiatan adik-adik DPPI tadi itu, Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Tentunya ketika menjadi Purna juga masih dibina oleh Kesbangpol ya Bapak? Betul. Itu semacam DPP itu semacam ormas mitra dari Kesbangpol. Jadi silakan DPPI membuat program yang untuk kepentingannya adalah untuk membimbingkan Pancasila, memupuk nilai-nilai luhur Pancasila, dan kemudian nanti itu kita sinergikan dengan program-program yang ada di Badan Kesatuan Politik Kabupaten Kendal itu, Mbak. Bapak, ini kan disampaikan bahwasanya salah satu manfaat ketika menjadi salah satu tujuan dari Paskibraka sendiri adalah mencetak generasi muda yang berakhlak mulia ya Bapak. Betul. Ya. Sejauh ini Bapak, dari para Purna Paskibraka ini mereka sudah berkiprah sebagai apa Bapak? Sebagai output dari Paskibraka di Kabupaten Kendal. Untuk adik-adik sudah Purna Paskibraka itu nun sewu, rata-rata mereka di karir itu sukses. Ini yang terakhir itu tahun 2021 itu ada yang maju ke tingkat nasional. Sekarang dia berkarir di kepolisian dan sekarang menjabat Ketua DPPI Provinsi Jawa Tengah. Ya, dan dia juga Ketua DPPI termuda se-Indonesia. Dari Kabupaten Kendal. Dari Kabupaten Kendal sekarang menjabat Kepala atau Ketua DPPI Provinsi Jawa Tengah. Ini tidak lepas dari peran dari Kesbangpol, dari pelatih dan juga dari tenaga kesehatan sendiri ya Bapak ya. Oke, kemudian hal ini menjadi motivasi bagi para calon Paskibraka dan juga Paskibraka ya Bapak ya. Betul Mbak. Bapak, ini tadi kan disampaikan bahwasanya ada pembinaan. Mungkin yang sejauh ini kegiatan yang dilakukan bersama Purna Paskibraka seperti apa? Purna Paskibraka yang sudah menjadi Duta Pancasila kita ajak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial pada masyarakat, kita libatkan dan nanti kita fasilitasi. Dan juga dari para Purna ini juga pasti banyak yang melatih di sekolahnya yang dahulu ya Bapak ya. Betul, bertanggung jawab secara moral untuk mensukseskan adik-adiknya itu menjadi sukses juga seperti kakaknya itu. Betul. Sejauh ini komitmen dari Kesbangpol sendiri seperti apa dalam rangka mendidik dan juga menumbuhkan generasi muda untuk cinta tanah air dan juga menjadi Paskibraka dan Purna yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga bangsa seperti apa? Tentunya kita berawal dari proses seleksi ya Mbak. Kita proses seleksi kita jaga betul-betul netral sehingga nanti adik-adik Purna ini, adik-adik Paskibraka ini betul-betul yang terpilih, yang terbaik dan siap untuk mengemban amanat untuk menghubungkan Pancasila, tidak kader yang karbitan. Hanya itu Mbak. Jadi betul-betul kita transparan sehingga yang terpilih itu nanti betul-betul yang siap untuk mengabdi untuk bangsa dan negara. Oke, tentunya yang
juga sehat dan juga cerdas. Betul, ya Mbak. Baik Bapak Kardi, terkait pesan yang hendak disampaikan kepada calon paskibraka dan juga purna paskibraka, dan juga pesan yang perlu ditekankan kepada para calon ini supaya dapat mempersiapkan betul-betul baik terkait administrasi, fisik dan juga mental seperti apa Bapak? Ya, Silakan. terima kasih Mbak. Untuk adik-adik calon paskibraka, kami berharap yang pertama cermati dalam memenuhi administrasi yang ada, persyaratan yang ada. Biasanya itu di saat mengunggah nilai rapot, KK, terus surat keterangan sehat dan sebagainya, itu biasanya salah masuk di formatnya. Jadi ini perlu dicermati. Yang kedua, untuk adik-adik calon paskibraka, dalam membuat akun, untuk password tolong diingat betul, karena nanti di saat tes TWK itu untuk membuka soal yang ada itu nanti password jangan sampai lupa. Biasanya kalau lupa kita kesulitan untuk mengakses soal-soal yang ada dari BPIP. Untuk adik-adik yang sudah purna, ikuti program-program dari BPIP, yaitu Diklat Pancasila, dan setelah itu buat kegiatan-kegiatan ataupun program-program kerja tentang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nanti kita kolaborasikan dengan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Oke, terima kasih Bapak. Kita akan menuju ke Dr. Dina. Pesan bagi para calon paskibraka dan juga purna, karena purna nanti masih bertugas hingga nanti ke masyarakat untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan sendiri seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak. Proses pelatihan yang panjang kurang lebih selama 1 bulan itu tentunya membutuhkan kesiapan fisik yang prima. Setelah adik-adik dinyatakan lolos dan diterima untuk menjadi calon paskibraka, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, mulai dari asupan makanan, kembali lagi tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang antara porsi karbohidrat, protein, sayuran dan buah-buahan, dan tidak boleh telat makan. Artinya makan harus tetap teratur, 3 kali sehari, bisa diselingi dengan 1 atau 2 kali snack, kemudian asupan cairan yang cukup sesuai dengan kebutuhan harian manusia, kurang lebih 2-3 liter per hari. Kemudian cukup istirahat 7-9 jam per hari, tidak bergadang, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat tadi seperti kopi, junk food, energy drink, kemudian soda, itu juga dijauhi. Kemudian menggunakan peralatan atau sarana yang nyaman seperti sepatu yang nyaman, kaos kaki yang bisa menyerap keringat, meskipun nanti mungkin ada paket nih Pak Kardi ya dari Kesbang, tapi tidak ada salahnya selama proses latihan persiapan di rumah juga tetap menggunakan sarana yang nyaman. Kemudian ketika pelatih itu memberikan sesi pemanasan dan pendinginan juga dilakukan dengan baik sebelum dan sesudah, karena ini juga mencegah terjadinya kram otot dan sebagainya. Kemudian apabila jangan memaksakan diri, artinya perhatikan alarm tubuh. Ketika tubuh sudah merasa pusing, kemudian berkunang-kunang tadi, atau mulai ada kram, itu tidak perlu memaksakan diri, berlatih untuk menahan boleh, mungkin karena itu memang kita harus kita dilatih untuk tidak sedikit-sedikit manjang ya Pak Saiful, tapi ada batas di mana kita tidak boleh memaksakan diri menunggu sampai pingsan gitu. Jadi segera lapor ke pelatih apabila ada hal-hal yang serius agar bisa segera ditangani. Kemudian
ketika diberikan waktu istirahat, gunakan istirahat sebaik mungkin, mengistirahatkan kaki, mungkin kalau di rumah bisa merendam kaki dengan air hangat dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih perawatan terhadap kebugaran itu mutlak harus dilakukan setiap hari, dan yang paling penting tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menurunkan stamina tubuh. Oke, luar biasa sekali. Nah, terakhir dari Pak Pelatih ini untuk pesan kepada para calon paskibraka dan juga Purna mengenai nantinya dapat menguasai dan juga materi pelatihan dan juga mental ketika berlatih dan juga nanti setelah menjadi Purna seperti apa? Kalau pesan kami dari pelatih yang pertama semangat, Mbak. Karena semangat itu kan menunjang kegiatan semuanya, fisik maupun mental. Terus yang berikutnya siapkan sejak dini, dalam arti mungkin duduk di bangku kelas 9. Yang pertama mungkin disiapkan fisiknya. Terus yang berikutnya dijaga pola makan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Dina, biar mungkin posturnya itu ideal. Tidak overweight ataupun mungkin beratnya kurang. Yang penting jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu menurut kami daripada pelatih kembali. Terus untuk pesan kepada Purna Paskibra Indonesia, jadi selama pelatihan ilmu yang didapat ya mungkin bisa diaplikasikan di masyarakat. Karena untuk calon paskibra maupun Purna Paskibra Indonesia itu adalah calon-calon pemimpin di masa mendatang, khususnya di Kabupaten Kendal. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi pemirsa dialog kami mengenai proses rekrutmen calon paskibraka di Kabupaten Kendal tahun 2026. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV.